الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Mansapro TV. Kali ini kembali lagi bersama saya Karesta sebagai presenter pada Gema Bincang di Bintang Hangat. Dan bertepatan pada 24 Maret 2024 jika 11 Ramadan 1445 Hijriah. Baik, kali ini bintang tamu spesial kita adalah Ibu Hajah Masruh MPDI sebagai Koordinator MAN 1 Probolinggo PP Nurul Jadid. Baik, tema kali ini kita juga tentang adab dan etika berpuasa pada bulan Ramadan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu sebelumnya? Alhamdulillah, pagi hari ini bahagia, sehat, tetap dalam keberkahan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MAN TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang mengesankan, bulan yang membahagiakan bagi siapapun yang menikmati indahnya Ramadan. Semoga keberkahan ini terus menaungi kita semua. Amin. Lanjut ke dalam pertanyaan ini, kira-kira apa saja etika agar puasa kita mendapat ridho Allah? Baik, ada beberapa etika atau adab yang harus dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama, takhir sahur. Mengakhirkan sahur pada bulan Ramadan ini masuk bagian dari etika. Sehingga kemudian ada hadis yang mengatakan bakiru bil aftar wa akhirus sahur. Kenapa harus mengakhirkan sahur? Karena pada bulan Ramadan energi kita betul-betul harus ada. Baik energi fisik maupun psikis. Makan ini adanya buat fisik. Nanti akan berimbas kepada psikis kita. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi orang yang menyegerakan berbuka ini termasuk bagian dari etika berpuasa. Istilahnya sekarang takjil. Jadi jangan sholat dulu sebelum masuk makanan walau hanya 1 biji kurma. Tapi disunatkan 3 biji kurma, minum, sholat. Baru kemudian dilanjutkan dengan makan besar biasanya ya kalau di kita. Hanya mungkin ada beberapa tips, makan tidak boleh berlebihan. Jadi jangan sampai berlebihan makan. Kadang yang terjadi di kita, makannya over. Jadi seakan-akan apa? Malas beribadah. Iya benar. Jadi siang hari mengumpulkan begitu banyak rupa warna makanan, giliran masuk iftar,
hanya beberapa yang disentuh. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi anjurannya segerakan berbuka dengan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, hindari pembicaraan yang sia-sia. Jadi kalau tidak penting nggak usah bicara. Apalagi kemudian sampai melukai lawan bicara. Di pada bulan Ramadan ini hindari hal-hal yang sekiranya melukai dengan lisan kita. Ada yang kata guru saya bahwa luka yang ditorehkan oleh lisan sakitnya lebih lama. Maka kemudian yang harus kita lakukan bagaimana pada bulan Ramadan ini menerapkan hadis qul khairan aw liyaskut. Bicaralah yang baik-baik, yang nyaman didengar, yang nikmat didengar, sehingga orang yang berbicara dengan kita tidak tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keempat, membentengi diri dari hawa nafsu. Pada bulan Ramadan ini setan benar dia dikerangkeng ya. Tapi kadang setannya tidak lagi seperti setan yang disebutkan di dalam Quran dan hadis, tapi setan kadang berwajah bisa berwajah teman ya, ngajak nggak sholat atau nggak taraweh misalkan, itu kan sebetulnya. Tapi ya itu tadi. Jadi membentengi dari hawa nafsu. Nafsu itu banyak, ada nafsunya mata, ada nafsunya lidah, ada nafsunya hati. Maka semuanya harus dibentengi. Ramadan inilah yang mungkin pasti bisa menguatkan benteng itu tadi. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Sedekah itu tidak harus Uang. Iya, dipublish. Dipublish kadang kan. Tapi kalau untuk kepentingan dakwah nggak apa-apa. Untuk kepentingan dakwah nggak apa-apa. Artinya publikasi itu semata-mata untuk menggugah para dermawan yang lain bahwa beginilah yang harus diisi pada bulan Ramadan. Jadi sedekah misalkan di musola ketika tadarus, atau mungkin yang paling pasti itu kan sedekah pada fakir miskin, duafa. Ada 8 yang berhak menerima itu tadi. Saya tidak perlu merinci. Insya Allah pemirsa MAN TV sudah tahu dan anak-anak juga sudah tahu apa saja. Jadi sedekah ini afdolus sodokoh itu fi Ramadan. Paling utamanya sedekah itu sedekah yang diberikan pada bulan Ramadan. Walaupun hanya seteguk air. Seteguk air ketika iftar itu sudah membuat rasa haus hilang. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan anjuran adab-adab puasa Ramadan adalah melakukan banyak kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali, banyak, dan itu tidak butuh energi powerful. Senyum. Kalau ketemu dengan orang itu senyum, cuman jangan senyum tulal waqt, nanti kita dikira orang gila ya. Kemudian memperlakukan orang itu dengan hati. Kalau memperlakukan orang dengan hati itu kita tidak tega untuk menyakiti, membuat dia tersinggung. Kemudian berbakti kepada orang tua itu ya. Birrul walidain itu penting. Kesempatan itu ada, sebetulnya tidak harus bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan harus kita jihad lah. Meneguhkan diri bahwa menambah pengkhidmatan kita kepada orang tua itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Dan selanjutnya jangan cari teman yang toksik ya. Ya. Ada kan teman yang mohon maaf dia puasa tapi nggak sholat, apalagi sholat subuh, setelah sahur langsung tidur sehingga subuhnya terlewati. Kalau kita tahu keutamaan sholat subuh, insya Allah kita akan sholat subuh terus menerus itu nanti. Kemudian juga pada bulan Ramadan perbanyak istighfar.
istighfar itu penting, bahwa kita ini manusia, dosa pasti ada. Sehingga sangat dibutuhkan istighfar itu kita jadikan sebagai air minum lah, air minum harian. Jangan menunggu waktu sholat untuk istighfar. Duduk kita istighfar, jelang tidur kita istighfar. Jadi Islam itu sebetulnya indah ajarannya. Tergantung kita ini bisa mengikuti apa tidak gitu ya. Islam itu indah, Islam itu mengesankan ajarannya, memberikan kita banyak kenikmatan-kenikmatan. Maka kita berharap Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan paling indah, Ramadan paling membahagiakan, Ramadan paling mengesankan. Saya pikir itu ya daripada Baik, terima puasa. kasih. Untuk selanjutnya itu tadi kan ada yang menunaikan sholat ya, Bu. Hmm. Bagaimana hukumnya jika berpuasa tapi menunaikan sholat wajib? Nah itu dia. Bisa- Sholat itu wajib ya. Ya. Besok amalan yang akan ditanya pertama kali sholat. Awwalu ma bil abdu as-sholah. Sholat ini kan kebutuhan. Ya. Jangan menganggap sholat itu hanya sekedar kewajiban. Dosa lah. Orang yang meninggalkan sholat, dia puasa tapi meninggalkan sholat, dia tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan itu sendiri. Jadi sholat itu banyak. Di manfaatnya sholat itu banyak sekali. Satu, untuk menstabilkan pikiran, hati. Waktu kita komunikasi dengan Allah kan ketika waktu sholat. Ya. Kita mulai dari doa iftitah. Ya. Di situ sudah kalimat-kalimat thayyibah itu sudah bisa kita lantunkan. Kemudian dilanjutkan pada semua bacaan-bacaan dalam sholat itu isinya doa. Dan itu bentuk komunikasi kita dengan Allah. Situ kita bisa nangis, bisa curhat, Ya. bisa minta apa saja. Apalagi pada bulan Ramadan. Pada Dilipat bulan gandakan. Ramadan. Dilipat gandakan, diijabah pasti. Jadi makanya doa itu nggak perlu di status ya. Ya. Doa itu nggak perlu di status. Cukup berdua dengan Allah. Kadang doa itu di status, kadang ya apa-apa juga kalau itu misalkan dia bahagia dengan itu, tapi lebih diutamakan berdoa langsung Pada Allah. iya. Selanjutnya mungkin ada tips ya Bu ya, dengan siswa-siswi ataupun pemirsa Masa Pro TV dalam menjalankan puasa agar lebih semangat. Biasanya apalagi hari ke-13 ini Iya, udah dia- agak lemes. ini kan sudah mendekati Lailatul Qadar ya. Ya, Kita puasa ini kan sebetulnya bagian dari kesalehan ritual sekaligus kesalehan sosial. Bagaimana orang miskin itu menahan dahaga lapar. Kemudian kita ada empati lah, bahwa dengan puasa kita bisa memberikan empati yang lebih banyak kepada mereka yang bahwa beginilah dalam keadaan lapar bisa bisa tetap ibadah, merasakan bagaimana orang yang, kita ambil contoh di Palestina ya. Orang paling kuat ini sekarang orang Palestina, puasa di berbagai tengah cobaan. dengan segala keterbatasannya pasti. Dan tips yang kedua, niati ibadah, Niat ibadah. membaca Quran. Nah ini, bahwa pada bulan Ramadan mata kita lebih banyak mengarahkan kepada Al-Quran. Ke HP boleh, tapi harus diimbang. Kadang tidak imbang. Mata kita menatap layar HP kadang lebih lama, tapi menatap layar Quran sedikit. Sehingga tidak imbang. Tidak imbang. Bahaya nih. Ini bahaya dia. Padahal di bulan Ramadan, membaca Quran itu satu kalimat 10 kali 10, 100 nanti. Ya. Kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ayat itu sudah menegaskan bahwa kalimat yang terbaca di situ sudah mengandung pahala. Pahalanya banyak.
intisari dari ayat itu kan walladzina idza fa'alu fahisyatan, apabila kamu mengerjakan perbuatan yang keji au zalamu atau zalim anfusahum kepada dirimu, walladzina idza fa'alu fahisyatan au zalamu anfusahum zakarullah, maka ingatlah kepada Allah, fastaghfaru, jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa lidzunubi ma yaghfiru dzunubi illallah, akhiri sebagaimana yang saya bacakan barusan. Tips yang terakhir ya, kita ini jangan menganggap bahwa mati itu menunggu tua. Ya. Karena tidak ada yang tahu. Ya, karena nggak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi seakan-akan kita mau mati besok. Melakukan amal baik itu seakan-akan kita matinya besok. Sehingga takut untuk menyentuh dosa itu sangat takut sekali. Karena ingat kematian. Orang kalau sudah ingat mati, maka apapun yang dilakukan itu pasti ekstra hati-hati. Makanya ada salam cinta dari Allah. Saya punya guru, beliau bilang bahwa inilah salam cinta dari Allah. Diingatkan bahwa orang mati tidak menunggu tua. Bahwa badan kita dikurangi sudah menandakan semua organ tubuh itu dikurangi. Penglihatan dikurangi. Nikmatnya makan dikurangi sudah menandakan bahwa kita harus ingat bahwa inilah peringatan dari Allah untuk ke depan lebih banyak memperbaiki diri. Saya pikir itu. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas semuanya yang telah dijawab tentang adab dan etika berpuasa di bulan Ramadan. Dan terima kasih kepada semua pemirsa Mansapro TV dimanapun kalian berada. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Ibu Hajah Masrurah. Sama-sama. Dan saya presenter kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.